Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 415. Ya monggo. Abu Hamid berkata dalam Kashfu ulumil akhirah al-akhirah. Di antara manusia ada yang dikumpulkan dengan barang yang telah memperdayakannya di dunia. Maksudnya orang yang terberdaya dengan kitab dan menekuninya sepanjang hidupnya, ketika bangkit dari kuburnya, dia ambil kitabnya itu dengan tangan kanannya, lalu melemparkannya dari tangannya seraya berkata, celaka kamu, gara-gara kamu maka aku lalai dari zikir kepada Allah. Tapi kitab itu balik lagi kepadanya seraya berkata, aku akan tetap menemani kamu sampai Allah memberi keputusan di antara kita, dan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Demikian pula orang dengan memaafkan kita, dia akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Juga pemain seruling, dia akan dibangkitkan dalam keadaan memainkan seruling, masing-masing dalam keadaan yang telah menghalanginya dari jalan Allah. Kata Abu Hamid pula, dan sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kisah Sahih bahwa peminum khamr akan dihimpun, sedang botolnya dikalungkan pada lehernya, dan gelas ada di tangannya. Baunya lebih busuk daripada bangkai, apapun dibuka bumi. Dia dilaknati oleh setiap orang yang telah melewati. Masih dalam kitab tersebut, penulisnya Abu Hamid berkata, apabila masing-masing telah duduk di atas kuburnya, ternyata di antara mereka ada yang telanjang dan ada pula ada yang berpakaian, ada yang hitam dan ada pula yang putih. Ada yang mempunyai cahaya bagaikan
suara gemuruh, maka terkejutlah seluruh makhluk menyaksikan datangnya api. Manusia, jin, burung-burung maupun binatang lainnya, semuanya kaget dan masing-masing didatangi oleh amalnya sendiri-sendiri. Amal itu berkata kepadanya, bangkitlah dan segeralah berangkat menuju Masyar. Pada waktu itu barang siapa mempunyai amal yang baik, dia lihat amalnya mencemerlang berupa seekor bagar berhal. Cukup dulu. Nanti yang pada waktu itu saya terangkan dulu nggih. Gitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti orang akan dibangkitkan dengan kebiasaan dia di dunia, dengan barang apa dia dekat dengan itu nanti dia akan dibangkitkan. Ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa nanti suatu ada orang sedang ihram, sedang ihram dia meninggal dunia. Kata Nabi, makamkan dia dengan pakaian ihramnya itu, jangan tutup kepalanya. Jadi kan biasanya kan jenazah itu ditutup kepalanya, karena nanti dia akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Nah, jadi ya lengkap dengan kain ihramnya itu. Jadi dia dibungkus dengan kain ihramnya, jenazahnya, disisakan bagian kepalanya untuk tetap terlihat. Mungkin Ibu pernah tahu di Mekah kalau ada jenazah yang kelihatan kepalanya, berarti dia berihram. Kalau perempuan, sehingga saya wajahnya tetap kelihatan, kalau kepalanya tetap ditutup oleh teman-teman. Cuman biasanya wajahnya terlihat karena dia dalam kondisi masih berihram. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ditutup semua, tapi Saudi namanya menggunakan pendapat yang diperlihatkan. Nah, artinya dia nanti akan seperti itu. Bahkan gini, ada sebagian ulama itu yang menjelaskan apa yang jadi kebiasaan dia itu nanti jadi kebiasaan dia nanti di barzakh. Sehingga misalnya ketika Nabi Mi'raj, dalam satu riwayat yang sahih ini yang saya tahu, itu Nabi ketika melintas di kuburannya Nabi Musa itu, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kesenangan. Nabi Musa itu hobinya sholat. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan dari para ulama yang pernah saya baca, yang saya pernah ngaji lah. Itu Nabi Musa itu kalau mau sholat itu keliling kampung. Ayo siapa yang mau minta sama Allah, nitip sama saya. Ayo siapa yang mau berdoa sama Allah, nitip sama saya. Kenapa kok keliling kampung menawarkan orang yang mau berdoa sama Allah, nitip sama beliau? Kata para ulama, karena beliau senang berlama-lama bicara dengan Allah. Jadi semakin banyak yang minta, semakin lama beliau ngobrolnya sama Allah. Seorang kekasih itu akan merasakan nikmat ketika dia bicara lama dengan kekasihnya. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu senang berlama-lama dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran diceritakan ketika Nabi Musa ditanya, apa yang di tanganmu itu wahai Musa? Sebenarnya pertanyaannya itu kan cuma nanya apa yang di tanganmu. Nabi Musa mengatakan ini adalah tongkat. Sebenarnya sampai situ cukup. Tapi Nabi Musa sengaja memanjangkan jawaban, ini tongkat yang dengannya saya. Kata para ulama, mufassir mengatakan itu karena Nabi Musa sengaja memanjangkan jawaban, karena ingin berlama-lama ngobrol sama Allah. Ketika dilemparkan tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa itu lari. Sebenarnya kata para ulama itu Nabi Musa bukan takut sebenarnya. Itu dia action takut di hadapan Allah supaya seolah-olah manja sama Allah, beliau itu manja gitu. Sama Allah itu menampakkan manjanya. Bisa dimengerti enggak maksudnya ya? Jadi jangan dilihat dari sisi kayak orang munafik yang menipu Allah, bukan. Ini dalam konteks lebih kepada Nabi Musa ingin bermanja kepada Allah supaya enggak cepat selesai itu loh ngobrolnya itu, karena ingin lebih lama lagi ngobrol sama Allah. Makanya Nabi Musa itu kalau mau sholat itu keliling kampung. Ayo siapa yang nitip doa, supaya nanti saya lebih lama lagi ngobrolnya sama Allah. Semakin banyak yang nitip doa semakin senang beliau. Kenapa? Karena semakin lama ngobrolnya sama Allah. Itu kata para ulama itu gitu. Nah, makanya beliau di alam kuburnya ketika Nabi melintas saat Mi'raj melihat Nabi Musa sedang sholat. Demikian juga ketika Nabi melintas di makamnya Nabi Daud. Itu disebut Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Karena Nabi Daud orangnya senang bikin halaqah ilmu. Halaqah kayak kita ini ngaji-ngaji. Maka bahkan di barzahnya pun beliau bikin halaqah ilmu. Itu dalam satu riwayat terkait dengan Mi'raj ya itu. Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Nah, jadi kalau ya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, saya itu biasa
lewat kuburan kaum muslimin, dengar orang baca Quran itu biasa. Kata Ibnu Taimiyah itu. Di antara karomah Ibnu Taimiyah itu. Artinya apa? Di dunia kebiasaan dia baca Al-Quran. Begitu meninggal bahkan di barzahnya pun dia masih terbiasa baca Al-Quran. Tentu bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi semata karena kesenangan. Jadi apa yang menjadi kesenangan di dunia, menjadi kesenangan di akhirat. Nah, satu lagi deh. Tadi kan contohnya gitar, saya contohnya ini sudah. Ada seorang ulama besar di Saudi namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau sudah wafat. Nah, beliau pernah bercerita dalam kitabnya itu atau bercerita kepada sebagian jamaahnya. Sehingga saya dibukukan ini yang saya tahu dibukukan, cerita ini dibukukan. Nah, jadi ada orang, maaf saya lupa ingat, seingat saya yang saya baca ya itu orang Turki kalau nggak salah, orang Turki. Suatu saat si orang Turki ini nyari kitab di daerah Madinah, di Madinah nyari kitab. Di tengah-tengah nyari kitab, kayak Buarlina kalau saya titip kitab ke beliau kan nyari kitab. Jadi nyari kitab beliau itu. Di tengah-tengah mencari kitab, dia tertegun dengan mushaf Al-Quran yang sudah lusuh, sudah kuno. Kata orang Turki ini ngomong gini, ini Quran dari mana? Kata penjualnya, saya dapat dari penggali kubur. Saya dapat dari penggali kubur. Maksudnya, ya kemarin ada kan setiap setahun sekali atau beberapa tahun sekali kan kubur itu digali. Rupanya dia menemukan Al-Quran itu. Menemukan Al-Quran itu. Quran yang sudah lusuh itu. Emang kenapa? Kata si orang Turki ini, boleh nggak saya ketemu sama tukang gali kuburnya? Ya boleh, tidak apa-apa. Akhirnya diantarlah ketemu sama si penggali kuburnya. Boleh tahu Pak di mana kuburan orang yang Bapak temukan ada Al-Quran di dalamnya itu? Akhirnya diantarlah dia. Betapa kagetnya dia, itu adalah saya lupa kalau nggak ayahnya kakeknya. Jenazah kakeknya ada di situ. Yang ketika di Turki saat pemakaman itu memang sengaja dimakamkan bersama Al-Qurannya. Nah, rupanya pas digali kubur itu ada jenazah itu sama Qurannya. Padahal jenazah itu dikuburkan di Turki. Tapi dengan izin Allah bisa berpindah sampai ke Madinah. Rupanya sang ayah ini atau sang kakek saya lupa, itu pecinta Rasulullah Muhammad SAW dan pecinta Al-Quran. Itu ditemukan, dimakamkannya di Turki, tapi digalinya di Madinah itu ketemunya di Baqi itu. Itu kesaksian Said Muhammad Alawi Al-Maliki dari orang Turki itu, dan disaksikan juga oleh pedagang kitab yang ada di Madinah itu dengan izin tentu semua dengan izin Allah. Artinya hal seperti itu ya bisa saja terjadi dengan izin Allah. Artinya itu yang sebagian yang ditampakkan. Nah, nanti di akhirat semua kitab akan dikumpulkan dengan benda-benda yang kita sukai itu. Pertanyaannya, benda yang kita sukai itu yang mengantarkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Itu pertanyaannya kan. Nah, kalau yang menemani kita selama ini pertanyaannya, ini kita buat apa ini? Kita buat untuk mendekat kepada Allah atau untuk hal yang sia-sia gitu ya? Itu seperti itu. Ya kayaknya saya curiga jangan nanti setiap orang itu bangun bawa HP semua ya. Untuk generasi tahun angkatan milenial 2000 ke atas itu ternyata nanti bangkit kubur pegang HP semua. Bisa jadi. Tapi mudah-mudahan kalaupun pegang HP-nya yang dibuka mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan. Kalaupun dibuka HP-nya yang isinya ceramah, tausiah, taklim. Ya sesekali dan koplo. Boten ya intinya. Kalau soal Buarlina kadang ya klise kalau Buarlina. Ya, jadi singkat cerita pokoknya usahakan semua menjadi jembatan kebaikan kita yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Tentu kisah-kisah kayak tadi itu bukan hadis ya. Yang kayak tadi itu bukan hadis. Anda percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang saya tahu yang Said Muhammad Alawi Al-Maliki itu beliau punya saksi lah. Saksi yang orang Turki itu, terus yang kalau saya nggak salah orang Turki, mohon maaf. Yang satu lagi pedagang kitab itu sama penggali kubur itu. Diceritakan itu dalam kitab beliau itu. Wallahu alam bishawab. Ya selebihnya wallahu alam, kita tidak tahu. Oke. Monggo lanjut silakan. Pada waktu itu
Barang siapa yang punya amal yang baik, dia lihat amalnya menjelma berupa seekor baghal. Bighal. Baghal itu ya baghal. Bighal tepatnya. Sebenarnya namanya bighal. Terus. Dan ada pula yang menjelma berupa seekor keledai. Ada lagi yang melihatnya berupa seekor domba. Binatang-binatang itu terkadang membawa tuannya dan terkadang melemparkannya. Dan masing-masing dari mereka mempunyai cahaya penerangan di depannya. Dan sebelah kanannya. Cahaya seperti itu berjalan di depannya dalam gelap. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Hadid 12. Adapun di sebelah kiri mereka tidak ada cahaya sama sekali. Yang ada hanyalah kegelapan yang sangat pekat, tidak bisa ditembus mata. Orang-orang kafir berjalan kebingungan, dan orang-orang yang dulu bimbang berjalan mondar-mandir tidak menentu. Adapun orang-orang mukmin ketika melihat sedemikian itu, mereka memuji Allah atas cahaya yang dikaruniakan kepadanya. Yang ini menjadi penunjuk jalan baginya dalam menempuh perjalanan yang sulit itu. Cahaya itu berjalan di depan dan di kanan mereka, karena Allah di waktu itu membuka tabir bagi hambanya yang beriman dan diberi nikmat, supaya dia bisa melihat keadaan-keadaan orang yang diazab dan bernasib celaka, agar jelas baginya jalan yang menguntungkan, sebagaimana yang akan dia lakukan pula terhadap ahli surga dan ahli neraka sesudah itu, yakni seperti yang difirmankan. Maka ahli surga itu meninjau, tiba-tiba dia melihat temannya ada di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. As-Saffat 55. Dan dia firmankan pula, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim itu. Al-A'raf 47. Semua itu dikarenakan adanya empat perkara yang tidak diketahui betapa tinggi nilainya kecuali oleh empat orang. Tidak ada yang mengetahui betapa tinggi nilai hidup kecuali orang mati. Tidak ada yang mengetahui betapa tinggi nilai kekayaan kecuali orang fakir. Tidak ada yang mengetahui betapa tinggi nilai kesehatan kecuali orang yang tertimpa bencana dan penyakit. Dan tidak ada yang mengetahui betapa tinggi nilai masa muda kecuali orang yang sudah tua. Dan dalam satu naskah lainnya, tidak ada yang mengetahui betapa tinggi nilai surga yang penuh kenikmatan kecuali penghuni neraka jahim. Di antara manusia ada yang tidak bergeming, tetap berdiri terpaku, sedang cahaya yang dimilikinya terkadang padam dan terkadang menyala. Kadar keimanan dan amal seseorang sangat menentukan nasibnya saat itu. Dan hal ini telah dibicarakan sebelumnya tentang dibangkitkannya manusia dalam keadaan seperti ketika dia meninggal. Maka kiranya itu sudah cukup. Alhamdulillah. Baik. Kenapa orang yang nggak punya cahaya kebingungan? Karena mahsyar itu gelap. Loh Ustaz, kok gelap? Kan bukannya matahari cuma setinggi 1 mil di atas kepala manusia. Ya, sebelum kiamat kan matahari padam cahayanya. Jadi ketika nanti di akhirat pun dia tinggal baranya saja. Jadi mahsyar itu gelap. Saya ulang, mahsyar itu gelap. Nah, karena gelap maka orang yang nggak punya cahaya dia kebingungan, kelimpungan, kebingungan. Kenapa? Karena nggak punya cahaya. Tadi di surah Al-Hadid ayat 12 ya. Di ayat 13-nya itu orang munafik teriak-teriak itu. Nebeng cahayanya dong, nebeng cahayanya dong. Teriak-teriak nebeng cahayanya dong, nebeng cahayanya dong itu. Itu orang munafik di surah, di ayat 13-nya di surah Al-Hadid. Munafik di Al-Hadid itu Kenapa? Munafik, orang munafik. Bukan, kalau kafir nanti mereka dalam kalau orang munafik masih teriak-teriak nebeng cahayanya dong. Tapi ya enggak dibentak. Al-Hadid ayat 13-nya. Tadi kan ayat 12. Al-Hadid itu surah ke-57. Ayat 13, baca terjemahan dulu. Ayat 13, surah ke-57 ayat 13.
mengatakan apa katanya? Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya Iya. untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada Iya, azab. orang munafik teriak sama orang beriman nebeng cahayanya doang, minta cahaya. Itu yang bentak malaikat itu tidak boleh mundur. Cari sendiri cahaya. Yang mereka ya nggak bisa nebeng cahaya. Nah, yang menarik tadi ada orang yang cahayanya itu kelap-kelip, kadang nyala, kadang padam, kadang nyala, kadang padam. Ini dia nggak bergerak, dia tak dalam ketegangan ya. Nah, pertanyaannya apa saja ini yang membuat kita nanti bisa mendapatkan cahaya? Pertama wudhu itu pertama. Jadi kalau kita rajin berwudhu, tentu sepakai dengan wudhu sholat ya. Nah itu membuat kita bercahaya insya Allah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau ingin lebih banyak cahayanya, anggota wudhunya dibanyakin juga. Jadi kalau misalnya anggota wudhu sampai siku, tambahin gitu. Itu madzhab Syafi'i gitu. Jadi kalau misalnya kaki sampai mata kaki, tambahin sampai setengah betis atau sampai sebetis, apa sampai apa namanya? Iya sedekul misalnya. Itu tidak berlebihan. Ya Abu Hurairah yang bilang Abu Hurairah yang bilang. Nah, suruh melebihkan anggota wudhunya. Ya, jadi ya itu anjuran dari Abu Hurairah. Kalau ingin cahayanya luas, di semakin terang gitu. Nah, terus kalau untuk mengusap kepala jangan cuma gini aja. Usahakan yang rata. Iya biar cahayanya penuh kan. Kalau cuma segini aja nanti cahayanya kelap-kelip. Bukan berarti yang itu ya saja. Yang sering wudhu, yang sering berwudhu, cahayaannya banyak itu enggak ya? Boten. Yang saya tahu itu yang dia anggota wudhunya semakin dipanjangkan semakin dan harus disempurnakan wudhunya kalau bisa. Oke. Itu kata Abu Hurairah sih dalam hadis yang berkaitan dengan wudhu itu. Nah, terus kemudian Al-Qur'an itu cahaya juga. Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cahaya juga. Al-Quran. Terus kemudian yang kedua sedekah itu juga cahaya, jadi cahaya. Sedekah itu jadi cahaya. Di samping tadi yang utama tadi wudhu sepaket sholat ya, itu sepaket sholat itu juga cahaya. Kesabaran itu juga cahaya. Dari mana kita tahu Nabi yang bilang? Jadi as-sholatu nurun wa sabru diyaun wa sadaqatu burhan. Kalau bahasanya dia ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salat itu cahaya, sabar itu juga cahaya. Sedekah itu tanda bukti. Nah, tanda bukti sedekah itu tanda bukti. Burhan itu bukti kebenaran. Artinya semakin orang itu banyak sabarnya, semakin orang itu banyak sholatnya, semakin kuat cahaya. Nah, karena semua itu cahaya. Cuman memang Nabi menggunakan bahasa yang berbeda, kata yang berbeda. Jadi untuk sholat beliau menggunakan pilihan kata nur. Kalau sabar Nabi menggunakan pilihan kata dia. Bedanya apa? Diaun. Apa bedanya? Kalau nur cahaya tapi adem. Nur. Sholat itu cahaya tapi adem. Nah, orang kalau kemerungsung ambil wudhu sholat adem. Tapi kalau sabar cahaya juga dia cahaya tapi panas. Karena sabar itu nahan. Iya. Nahan. Iya. Karena nahan makanya panas. Tapi dia cahaya. Iya. Nah. Terus tadi dikatakan berkaitan dengan kalau orang kafir nggak usah dibahas jelas. Yang berikutnya itu berkaitan dengan ada hal-hal yang orang tidak akan mengerti kecuali dia dalam kondisi yang maaf ini banyak nyangkut ya. Kecuali dia dalam keadaan yang sebaliknya ya. Tidak ada yang ngerti nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Tidak ada yang ngerti nikmatnya masa muda kecuali orang ya itu. Tidak ada yang ngerti apa tadi itu? Iya hal kaya ya, itu kecuali orang yang fakir betul. Boy bla 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 bla. Nah, sekarang mau terangkan dulu gini. Tidak ada ini yang ngeri, tidak ada yang ngerti nikmatnya surga kecuali yang
di neraka. Tapi semoga kita nggak perlu ke neraka lah. Yang itu. Soalnya gini. Begini, misalnya gini. Perbandingan kalau di dunia, perbandingan itu kan gini, kalau kita pernah sakit, kita kan bisa merasakan rasa nikmatnya sehat. Kalau kita pernah miskin, kita akan bisa mengerti nilainya kaya saat diberi keperluan. Ketika kita sudah tua, nanti kita akan mengerti nilainya masa muda. Itu begitu kalau di dunia ini. Tapi jangan sampai nanti di akhirat kita masuk yang itu, tidak akan mengerti nikmatnya surga kalau nggak masuk neraka dulu. Nah, jangan sampai. Jangan sampai. Maksud saya gini. Enggak. Kalau bisa, cukuplah di dunia ini derita kita, nggak perlu menderita lagi nanti untuk di akhirat. Amin Allahumma. Makanya ini rumus. Kalau terhadap hal yang tidak enak yang ada di muka bumi ini kita bersabar, bersyukur ya, apalagi sanggup itu, maka insya Allah cukuplah itu, tidak perlu nanti diulang di akhirat mudah-mudahan. Tapi memang akan betul-betul jadi kesengsaraan dunia akhirat kalau di dunia sudah nggak sabar, udah gitu tidak ridho yang segala keputusan Allah, apalagi serta dengan durhaka kepada Allah. Ngerinya naudzubillah, dunia sengsara, akhiratnya juga sengsara. Ngerinya ya naudzubillah mencari dan. Nah, makanya kalau bahasa sederhananya itu, kalau kita masih berusaha ridho dengan ketentuan Allah, berusaha sabar dengan segala ketentuan Allah, syukur-syukur, berusaha bersyukur. Wah, itu insya Allah lah nanti di akhirat kita tidak akan mengalami penderitaan untuk yang kedua kalinya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, monggo lanjut silakan. Penggabungan antara ayat-ayat Al-Quran tentang pembunuhan yang saling berlawanan. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pembunuhan antara ayat dan firman Allah. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka atau mereka merasa tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling mendengar Yunus al-Fakir, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat atau di atas muka mereka dalam keadaan luka, bisu dan peluru. Al-Isra 97. Mereka berkata, aduh celaka kami, siapakah yang menggantikan dari tempat tidur kami atau tidur. Yasin 52. Pada saat ini nomor 3 dinyatakan bahwa dibangkitkan dari tidur. Mereka berbicara berarti berlawanan dengan ayat di atas nomor 2, di mana dinyatakan mereka bisu, dan pada ayat nomor 1 dinyatakan bahwa mereka saling berkenalan. Padahal berkenalan itu berarti saling berkomunikasi, yang berarti juga berlawanan dengan diri dan isu. Selain itu, firman Allah Ta'ala pada ayat-ayat berikut 1, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan luka yang biru muram, Toha 102. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur atau menuju kepada Tuhan mereka. Yasin 57. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala waktu mereka selama di dunia. Al-Ma'arij 43. Bersegera yang dinyatakan pada ayat-ayat itu berlawanan dengan pembunuhan cara bisa rupanya yang disebut pada ayat sebelumnya. Terhadap orang-orang yang mempertanyakan semua itu, bisa dijawab bahwa sesungguhnya manakala manusia dihidupkan kembali kelak dan
dari kubur mereka masing-masing. Keadaan mereka masih tidak sama, kedudukan dan pangkat pun berbeda-beda. Maka kalau berita-berita mengenai mereka berbeda-beda, hal itu tidak lain karena perbedaan kondisi mereka yang sendiri-sendiri itu. Yang secara garis besar ada 5 keadaan, yaitu keadaan mereka ketika bangkit dari kubur, 2 keadaan mereka ketika dihalau ke tempat hisab, 3 keadaan mereka ketika dihisab, 4 keadaan mereka ketika dikirim ke tempat pembalasan, dan 5 keadaan mereka ketika telah tinggal di negeri yang mereka masih tinggal mereka Tunggu. Jadi yang mau saya terangkan begini, memang kadang antar ayat dengan ayat, antar hadis dengan hadis itu kadang terjadi seperti tampaknya bertentangan informasinya secara zahir. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam, tentu ini para ulama yang mencermati, kita hanya baca saja. Itu enggak juga sih kata Imam Al-Qurtubi. Karena memang nanti kondisi orang itu berbeda-beda. Makanya ceritanya juga berbeda-beda. Memang ada rumus dasar, tapi tetap selalu akan ada pengecualian. Misalnya likuli qaidatin mustasnayat. Segala sesuatu itu kaidahnya ya. Jadi segala sesuatu pasti ada pengecualiannya. Ya, tentu orang kebanyakan dengan orang yang bertakwa beda dong. Satu. Orang yang bertakwa dengan tingkat ketakwaan yang berbeda juga beda dong. Nah, para mukmin sejati yang biasa dengan mukmin yang wali tentu juga berbeda. Nanti antara para wali dengan para nabi tentu juga berbeda. Nabi dan rasul itu juga nanti berbeda. Rasul yang umumnya sama rasul yang ulul azmi juga beda. Termasuk nanti Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu juga nanti berbeda. Jadi intinya semua gambaran ayat yang berbeda-beda itu sebenarnya lebih kepada menunjukkan bahwa nanti kondisi orang itu sebenarnya juga berbeda-beda gitu. Jadi memang ada yang dapat fasilitas yang begini, yang begitu, begini, begitu. Yang berbeda-beda. Nah sekarang kita nggak usah ngomong akhirat, ngomong dunia saja. Sebutlah misalnya begini. Setiap siswa misalnya ya, dia berkewajiban bla 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 bla. Maka secara umum tentu semua siswa wajib mentaati apa yang dikatakan dalam sekolah. Tapi mungkin saja jangan ada siswa-siswa tertentu yang itu dikecualikan. Misalnya dia boleh bolos nggak sekolah sampai 2 pekan karena dia akan menjadi petugas paskibraka misalnya gitu. Atau dia sudah menjadi delegasi sekolah untuk lomba olimpiade misalnya atau apa. Sehingga kemudian dia dapat dispensasi tidak masuk sekolah, bahkan dibiayai sekolah untuk berlomba dan seterusnya. Misalnya, kenapa? Karena prestasinya, misalnya. Nah, atau ada juga yang dapat kesempatan untuk belajar di luar kelas, karena di dalam kelas dia bikin gaduh terus, misalnya. Akhirnya dia dikeluarkan, maksudnya tidak strap. Ya itu kan karena kelakuan dia sendiri kan, sehingga dia harus mengambil konsekuensi karena nggak ngerjain PR atau apa, sehingga dia harus belajar di luar kelas kan, sebagai sanksi supaya dia punya jerah dan seterusnya itu, punya efek jerah dan seterusnya itu. Sehingga ya begitulah gambaran kira-kira di akhirat nanti itu. Jadi memang ada teori dasarnya, tapi akan selalu ada yang dikecualikan di situ. Entah dalam pengertian dikecualikan karena mendapatkan fasilitas, atau dikecualikan karena justru dia sangat buruk nilainya sehingga dia tidak sebagaimana umumnya karena keterpurukannya. Itu seperti itu. Nah, semoga sih untuk kita termasuk yang dimuliakan ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau Imam sependek yang saya pelajari ya, Imam Al-Qurtubi itu punya kecenderungan ini. Udahlah itu ayat-ayat itu enggak usah dipertentangkan, digabung saja semuanya. Karena itu merupakan informasi satu kesatuan kata beliau. Kayak gini deh misalnya. Ada orang ngomong, bagaimana pengalaman Anda masuk ke Mang Pratama? Saya begitu masuk ada kantor polisi. Yang satu ngomong, enggak, kalau saya ada kali. Yang satu lagi ngomong, apa saya masuk ketemunya taman langsung rumah itu. Oh, rupanya tiga-tiganya benar sebenarnya. Yang satu masuk dari
depan yang Elizabeth itu, yang satu masuk dari Pekayon, yang satu masuk dari Kemang 3. Iya. Bisa jadi malah apa saya menyusuri perkampungan jalan-jalan sempit, oh dia lewat tembok-tembok jalur tikus itu. Ya kan kembali, tapi ujungnya sama Kemang Pratama juga, cuma ada yang nempuh jalur itu. Jadi kalau kata Imam Al-Qurtubi, udahlah itu digabung aja lah. Sama dengan orang yang nggak ngerti tentang gajah dan dia orang buta. Begitu dia suruh nyentuh gajah, suruh cerita bagaimana gajah. Yang satu ngomong kayak yang besar. Jadi dia rupanya pegang kakinya. Enggak, dia panjang kayak ular, dia pegang belalainya. Kecil kayak cacing itu, pegang buntutnya misalnya gitu. Yang satu lagi macam-macam. Jadi enggak, dia lebar kayak dia pegang telinganya. Sebenarnya kan itu bagian-bagian dari gajah yang dia sentuh. Yang betul ya digabungkan keseluruhannya. Ya gajah itu badannya gede, dia diciptakan semua. Jadi singkat cerita, informasi tadi itu kalau yang pernah saya pahami di Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, beliau mengatakan udah digabung aja lah informasinya. Kalau saya dipertentangkan. Dan satu lagi ya. Inilah pentingnya kita belajar tafsir ya. Inilah pentingnya kita belajar ulumul hadis, ilmu tafsir juga, supaya kita tahu bahwa apa yang tampaknya bertentangan dari ayat Al-Quran dan hadis itu kalau kita cermati aslinya tidak ada pertentangan di dalamnya. Hanya saja kadang karena kita tidak mengerti perangkat ilmunya, secara gegabah sebagian orang mengatakan ini kok bertentangan gitu, padahal sebenarnya tidak bertentangan. Nah, inilah yang dulu Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang gubernur, ya Syekh, ya Imam, saya baca Al-Quran, saya baca hadis. Satu yang tentang Quran ya, saya baca Al-Quran, kenapa kok tampaknya ada beberapa ayat yang sepertinya bertentangan gitu. Bagaimana cara menaklukkannya itu? Maka Imam Syafi'i panggil muridnya, Cung, kalau bahasa kita, ini ada gubernur nanya, pertanyaan satu lembar, ayo kita jawab. Muridnya nulis, jawaban Imam Syafi'i diimlak oleh muridnya. Pertanyaannya satu lembar, jawabannya 300 lembar. Jadi satu kitab namanya Ar-Risalah. Ya, itu menjadi buku pertama dalam bidang usul fikih. Ada yang mengatakan ada sebelum itu milik Imam Hanafi, cuman nggak ketahui, bukunya nggak sampai ke kita. Nah, tapi yang sampai kita itu yang Imam Syafi'i itu, Ar-Risalah itu. Nah, itu sambil contoh ya, di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Tapi nanti ada hadis Nabi yang mengatakan wasiat tidak boleh pada ahli waris. Pertanyaannya, yang benar yang mana ini? Al-Qur'annya apa hadisnya ini? Karena ayatnya mengatakan al-wasiyat lil walidain, wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Nah, sementara Nabi bersabda dan hadisnya sahih mutawatir, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Padahal orang tua itu ahli waris. Kebanyakan karib kerabat itu ahli waris. Maka penengahannya adalah, oh ini ternyata berlaku ayat nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Rupanya di surah Al-Baqarah tentang wasiat untuk karib kerabat atau untuk ahli waris itu ayatnya turun terlebih dahulu. Sebelum akhirnya turun surah An-Nisa ayat 11 tentang waris. Nah, berarti ayat tentang waris itu menghapus ayat tentang wasiat. Wasiat terkait dengan ahli waris tadi itu. Makanya dalam hal ini kalau kita paham pakai pendekatan nasikh mansukh, kita tahu oh nggak bertentangan toh. Ini dulunya begini, yang berlaku sekarang adalah ini. Itu seperti itu. Lebih tepat, betul. Lebih tepatnya itu kalau Quran itu menyebut dengan istilah nasikh mansukh. Di Al-Baqarah 106 Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau bahasa akademiknya biasanya disebut dengan istilah ini, periodeisasi ayat. Jadi periode Mekah ada ayat aturannya begini, nanti periode Madinah ada yang berlaku yang belakangan. 106. Coba baca.
Jadi Quran menggunakan istilah nasikh mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Monggo. Kalau mau baca, silakan. 106 ya. Nggih, 106. Ayat mana saja yang kami Masah. Masah itu hapus, masah. atau kami jadikan manusia Lupa. Kami datangkan yang lebih baik Ya, daripadanya, itu. atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, jadi memang ada ayat-ayat yang sengaja Allah hapus, Allah ganti dengan peraturan yang baru yang lebih baik. Itu seperti itu. Nah, sambil contoh yang lain misalnya, di periode Mekah, Nabi melarang orang ziarah kubur. Tapi di periode Madinah, Nabi memerintahkan orang untuk ziarah kubur. Kalau orang yang nggak ngaji perangkat ilmunya mengatakan, loh, kok bertentangan? Ini melarang, ini membolehkan. Ini tadi ada istilah periodisasi hadis berarti kan? Ya. Artinya apa? Di periode Mekah, akidah para sahabat yang baru masuk Islam itu masih rentan. Jadi orang Mekah itu udah boleh lihat kuburan, bawahnya pengennya sujud aja. Nah, Nabi tidak mau itu terjadi. Maka ada istilah sadud dari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Begitu di Madinah, ketika muslimin imannya udah mantep, Nabi tidak hanya menghapus hukum larangan itu, bahkan Nabi memerintahkan dan sendiri mempraktekkan untuk ziarah kubur. Malah mendorong setiap saat. Tapi setelah sahabat ngerti ziarah kubur itu untuk apa, itu seperti itu. Itu diantara untuk mengingat kematian itu. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh ayat-ayat yang lain yang kalau kita baca secara kasat mata zahir tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Karena bisa jadi itu berkaitan dengan nasikh mansukh, am dan khos, mutlak dan muqayyad, mujmal dan tafsil misalnya, mujmal dan mufassal dan macam-macam. Itu ada perangkat ilmunya lah semua itu dalam terutama kalau di fikih ada usul fikihnya, kalau dalam tafsir ada ilmu tafsirnya, ada ulumul Qur'annya, dan kalau di bidang hadis ada ulumul hadisnya. Ya, saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Apakah ayat-ayat tadi yang Ustaz katakan itu bisa jadi pemicu orang zaman sekarang untuk mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak up-to-date? Jadi kita up-to-date kan? Apakah itu mungkin salah satu faktor penyebabnya? Bagus. Saya mau terangkan dulu gini. Saya pernah mendengar sebagian orang kiri itu mengatakan ini Al-Quran sudah harus diamandemen. Oke, satu dulu, itu kalimat yang saya pernah tahu. Yang kedua, ada kalimat yang mengatakan ini ayatnya sudah kadaluarsa, sehingga kemudian harus ya dan seterusnya itu. Nah, termasuk statement yang Ibu bilang tadi itu. Betul, memang kecenderungan orang kiri itu ngomongnya kayak gitu, dan itu sudah ada dari zaman dulu. Kelompoknya kalau dulu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau ada teks Quran bertentangan sama akalnya, itu yang diamandemen Qurannya. Itu Mu'tazilah. Jadi mereka itu sangat mengedepankan rasionalitas. Kalau nggak cocok sama rasionalitasnya itu bahkan Quran pun diamandemen karena dianggap nggak sesuai. Nah, kalau hari ini ada seperti itu, ya dia terkontaminasi virus Mu'tazilah itu. Dan memang kecenderungan dia ke kiri kecenderungannya. Satu dulu ya. Yang kedua, sebenarnya kalau misalnya karena konsep nasikh mansukh itu kemudian dia menggunakan istilah sudah kadaluarsa atau ini perlu diamandemen dan seterusnya, dalam konteks pilihan kata yang seperti itu tidak tepat juga. Kenapa saya katakan tidak tepat? Ini contoh Bu ya. Nasikh mansukh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Sependek saya ngaji Bu ya, ayat yang dihapus itu bukan tidak berlaku sama sekali. Dalam konteks yang sama, ayat itu masih tetap berlaku bisa. Contoh waris tadi, kembali ke ayat waris tadi. Kan ayat wasiat tentang wasiat untuk ahli waris itu dihapus dengan ayat waris.
berarti ahli waris nggak bisa dapat wasiat, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan? Ada. Pak Hartoyo, betul Pak Hartoyo. Arlina Hartono, Pak Hartoyo ya. Pak Hartoyo ya. Nah, Pak Hartoyo kan anaknya laki semua. Bu Arlina anaknya laki semua. Karena anaknya Pak Hartoyo anak Bu Arlina juga. Nah, maka semua saudara kandungnya Bu Arlina nggak dapat bagian waris, terhalang. Oke, semua saudara kandungnya Pak Hartoyo tidak dapat waris. Kenapa? Karena anaknya laki semua. Pertanyaannya, boleh nggak Pak Hartoyo misalnya sayang sama salah satu adiknya atau kakaknya, wasiat terus, karena kakakku adikku tidak dapat waris, aku wasiat tolong nanti untuk saudaraku sekian, boleh nggak? Nah berarti ayat yang dimansuh itu, yang dihapus itu ternyata bukan tidak berlaku sama sekali, dia masih berlaku manakala si ahli waris itu tidak mendapatkan bagian warisan. Satu dulu, sekarang ziarah kubur kan, ziarah kubur. Kan dalil larangan ziarah kubur sudah dihapus dengan dalil perintah ziarah kubur. Pertanyaannya, kira-kira masih berlaku nggak ini larangan? Nah, ya betul. Gini, di dalam ilmu hadis itu ada namanya tangqihul manab, ada namanya tahqiqul manab. Kalau tangqihul manab itu gini Bu, dulu alasan hukumnya Nabi melarang itu apa? Oke, akidahnya lemah. Oke, itu namanya alasan hukum ya, untuk menjaga agama. Oke, itu alasan hukum. Sekarang kita coba kita pakai tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu apa ya? Mencocokkan ilat alasan hukum itu dengan kejadian sekarang itu. Jadi kira-kira di zaman sekarang ini ada nggak orang yang keadaannya seperti dulu itu? Oke, kalau masih ada berarti untuk orang itu jangan ziarah kubur dulu. Contoh misalnya, ada orang senang klinik, senang dukun, tiba-tiba dia tobat, dia pengen berislam dengan benar-benar. Langkah awalnya jangan suruh ziarah kubur dulu, ini bahaya ini, karena Nah, maka sebaiknya dia itu namanya tahqiqul manat namanya. Jadi mencoba mencocokkan alasan hukum di masa Nabi dengan kejadian sekarang. Kalau ada persamaan, maka berarti berlaku hukum yang sama. Jadi walaupun hukum ini sudah dihapus, ternyata masih berlaku untuk kondisi seseorang dengan alasan hukum yang sama. Itu namanya tahqiqul manat. Bisa dipahami maksudnya nggih? Nah, berarti istilah-istilah tadi itu, makanya istilah itu nggak benar istilah itu, karena itu nggak dikenal di dalam disiplin ulumul Quran. Istilah ayatnya sudah kadaluarsa, istilah ayat Quran yang amandemen, istilah-istilah itu tidak dikenal di dalam ulumul Quran. Bahwa itu pernah ada, iya, tapi bukan dari ahli sunnah, dari orang-orang Mu'tazilah. Istilah-istilah itu. Jadi nggak sepenuhnya boleh nggak kalau saya berpikir bahwa orang-orang Mu'tazilah ini tidak sepenuhnya keliru juga terus karena dia berpikir demikian ada landasannya gitu. Begini, jadi, bagus. Itu namanya manusia itu kan kadang Yeah. kita sok tahu kan Ustaz. Yeah. Ada kok ini pernah, kenapa sekarang nggak bisa kan gitu kan? Ya, bagus. Kalau Ibu katakan bahwa Mu'tazilah itu bisa jadi ada sisi benarnya, ya memang iya. Imam Bukhari itu di antara sekian banyak gurunya orang Mu'tazilah. Walaupun beliau tidak berpaham Mu'tazilah. Artinya yang diambil Imam Bukhari apa ya? Sisi benarnya kan? Nah, itu maksud saya itu. Sisi benarnya. Jadi di antara gurunya Imam Bukhari dalam bidang hadis itu dari orang-orang Mu'tazilah. Nah, dan beliau ngambil hadis dari beliau. Berarti apa? Ada sisi benarnya. Saya kira itu mungkin. Ya. Nah, monggo yang mau baca selanjutnya.
kesembelihan yang menaruh mereka sembah selain Allah. Maka berikanlah kepada mereka jalan ke neraka dan pasanglah mereka di tempat kesucian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Tunjukkan kepada mereka dan tidaklah mungkin menunjukkan sesuatu kepada orang buta atau tuli, dan tidaklah mungkin diajukan pertanyaan apapun kepada orang yang begitu. Adanya keterangan ini berarti mereka datang tempat pecah dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna, serta lidah yang bisa berbicara. Baik, cukup dulu. Saya mau terangkan dulu gini. Ketika manusia dibangkitkan itu panca inderanya sempurna, tapi tetap bentuk tubuhnya sesuai dengan amalnya ya. Nanti dalam proses mahsyar itu ada yang sengsara karena mereka buta, ada yang tuli, ada yang bisu di mahsyar itu nanti. Dengan berbagai macam keadaan sesuai dengan amalnya juga. Pasti hisab kembali sempurna lagi panca inderanya loh ya. Tapi kalau bentuk tubuhnya tetap sesuai dengan amalnya. Jadi tergantung. Tapi kalau panca inderanya bisa melihatnya, bisa mendengar, bisa bicara itu masih komplit, masih bisa. Tapi ketika berada di mahsyar itu nanti memang ada yang dibuat buta, ada yang dibuat tuli, ada yang dibuat di masih mahsyar itu. Tapi ketika dihisab mereka kembali seperti semula panca inderanya. Saya ulang, kalau bentuk tubuhnya itu sesuai dengan amalnya, karena Allah ada berfirman di Al-Quran surah Az-Zalzalah itu yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Baik, dua informasi ini, yang nomor 1 sama 2 ini, itu menunjukkan memang keadaan orang yang berbeda-beda, karena memang saya ulang kembali pada kondisi amalnya masing-masing. Nah sekarang pertanyaan untuk kita adalah kira-kira kita nanti termasuk yang mana gitu, dan jawabannya pasti semua kita pengen yang sempurna kan. Nah, mumpung masih hidup ya. Jangan yang mumpung masih hidup. Ya paling enggak kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan zalim pada sesama. Itu dua ini pokok. Ya, menjaga hubungan baik dengan Allah dan jangan zalim pada sesama. Bahwa kita ada kurang-kurangnya pasti. Nah, maka kita bersyukur pada Allah. Ada doa kalau di sholat itu wajburni. Kalau ibu yang bermadzhab Syafi'i pasti doanya ada wajburninya. Ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan. Ada istighfar. Ya ada istighfar. Istighfar itu juga termasuk menutup kekurangan-kekurangan. Astagfirullah itu maknanya ya Allah ampunilah hamba. Termasuk juga maknanya adalah ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Dan kita bersyukur pada Allah. Allah itu asyakur. Asyakur itu diantara maknanya itu adalah Allah yang menerima kekurangan-kekurangan hamba. Allah yang mau berkenan menerima kekurangan hamba. Dan jangan lupa milikilah selalu niat yang baik dalam hati, karena niat ini insya Allah juga menyempurnakan. Mohon maaf ya, diantara ibu-ibu mungkin ada yang belum haji mungkin. Makanya dalam madzhab Syafi'i setiap kali masuk musim haji niat haji. Nah, itu paling enggak kita kena hadis muttafaqun oleh Bukhari Muslim. Walaupun belum haji sampai meninggal misalnya, tapi saya doakan segera berhaji amin insyaallah. Dengan yang belum ya sudah ya haji lagi amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia tanpa susah payah amin insyaallah. Bersama orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai amin Allahumma insyaallah. Itu paling enggak dengan niat itu menjadi penyempurna. Sebutlah misalnya kita sudah haji, ternyata haji kita enggak sempurna, tapi niat kita sempurna. Itu pentingnya niat. Sholat juga gitu sama. Mungkin sholat kita nggak sempurna, tapi niat sholat kita insya Allah sempurna. Karena niat itu nggak ada cacatnya. Selama ikhlas karena Allah nggak ada cacatnya. Karena diberi pahala sekali utuh. Nah, itulah kenapa yang saya katakan dulu di sini tentang kenapa kita ini beramal hanya sekian puluh tahun loh, artinya sesuai dengan umur kita. Tapi balasannya surga selamanya. Itu kalau penjelasan ulama usul fikih itu karena barokahnya niat. Pertanyaannya gini sekarang, ibu-ibu niat beriman selamanya apa sementara? Nah, kita udah berniat beriman selamanya itu membuat kita sudah mendapatkan pahala beriman selamanya.
maka pantas kalau untuk kita dengan rahmat Allah dapat surganya selamanya, insyaallah, semoga ya. Itu seperti itu. Demikian juga ibu-ibu berniat jadi orang baik sementara atau selamanya? Ya Allah, saya baik seminggu aja, kan enggak mungkin. Semua kita semua punya niat apa? Selamanya. Walaupun dengan itu kita dapat pahala sudah seperti sudah berbuat baik selama. Padahal umur kita cuma itulah kenapa dengan izin Allah, dengan rahmat Allah kita bisa dapat sukses. Nah, yang menyempurnakan tuh niat-niat itu di antara niat. Makanya milikilah terus niat yang baik. Dan saya sering sampaikan di sini, kalau punya niat yang baik, yang rasanya nggak mungkin, jangan dibatalkan. Seperti Siti Maryam, ibunya, ketika lahir putri seorang anak perempuan, padahal beliau sudah punya niat anaknya mau jadikan imam Masjidil Aqsa kan. Ternyata yang lahir perempuan. Beliau tidak membatalkan niatnya. Memang tidak mungkin jadi imam Masjidil Aqsa, tapi dia tetap harus jadi ulama. Maka dipesantrenkan ke Nabi Zakaria. Dan beliau nggak dapat di generasi anak, tapi dapat jadi cucu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nggak cuma imam masjid, Nabi dan Rasul, termasuk ulul azmi minar rusul. Nah, kadang cita-cita niat kita itu nggak tercapai di generasi anak, tapi bisa jadi di generasi kita, bahkan bisa jadi nanti generasi cucu. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh, kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ya Bang. Ya Bu. Ya. Rawi itu kan sejarah dan sastra itu. Isinya itu cerita dan ujian. Ya, sebagaimana ibu baca sejarah Majapahit, boleh, masa nggak boleh baca sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ada salahnya, namanya karya manusia pasti ada salahnya. Tapi benernya kan lebih banyak daripada salahnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu bukan soal pilihan kata, itu soal mental. Nabi itu ketika berdoa sama Allah, kalau perang Badar ini kami kalah ya Allah, setelah ini nggak akan lagi ada yang menyembah Engkau. Itu Nabi mentalnya apa? Ngemis, bukan ngatur. Allah, jadi tidak meregulasi Allah, itu ngemis sama Allah. Selagi mental kita ngemis sama Allah, aman, tidak ada masalah. Ya, jadi ya itu ngemis, mentalnya harus ngemis, jangan mental ngatur. Betul, sahabat gitu. Bahkan hingga tali sendal sekalipun, kata para sahabat. Ya, iya betul.